Shalom, Shalom. shalom, selamat bertemu kembali. Sudah lama ya tidak bertemu. Nah, saatnya ini kita berbagi di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Nah, saya akan memberikan judul Jangan Padamkan Roh. Nah, di sini waktu saya menyiapkan di dalam firman ini, kadang-kadang dalam keadaan sekarang ini mungkin banyak keluarga atau kita yang bekerja, siapapun kita, dalam keadaan sekarang memang dunia tidak semakin baik. Tetapi biarlah roh Tuhan tetap mengingatkan kita. Biarlah setiap kehidupan kita ini hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan, bukan hidup yang dipimpin oleh jiwa kita sendiri. Kalau hidup yang dipimpin oleh jiwa kita sendiri, kita lama-lama akan menjadi padam. Kita lama-lama akan menjadi lesu. Nah, pembacaan Alkitab sebelumnya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Katakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kita tahu lah ya, sekarang zaman-zaman sulit ini pasti banyak manusia-manusia yang akhir zaman itu akan keluar dan muncul satu persatu. Nah, tinggal kita menanggapinya dengan cara bagaimana. Terus yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, di dalam ayat ini kita tahu nih, manusia akhir zaman ini akan seperti ini. Jadi kalau kita menemukan atau mungkin kita bagian di dalam ini, kita harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita ini sebagai orang percaya, kalau sebagai orang percaya tetapi ada sifat-sifat seperti kayak gini, karakter-karakter yang ada di dalam ini, kita harus mengontrol, kita harus mengoreksi. Oh, saya sebagai orang percaya, berarti kalau saya di sini, bagian ini ada dalam hidup saya, berarti saya ini termasuk orang akhir zaman. Sehingga kita harus berubah. Kenapa saya bisa seperti ini? Yang tadi dikatakan tidak mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, lebih mencintai diri sendiri, memfitnah, berontak, tidak berpikir panjang, suka mengkhianat. Gitu. Jadi menuruti segala hawa nafsu, bukan menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, di sini kita tahu bahwa kita ini nih hampir padam roh kita. Karena yang lebih kuat jiwa kita. Kita punya jiwa yang terus diperkuat, akhirnya roh yang ada dalam hidup kita lama-lama ketimpa dengan jiwa kita yang mau menang sendiri, mau egois. Jadi fokusnya hanya untuk nih saya. Tetapi tidak fokus bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Roh saya itu roh yang dipenuhi oleh firman Allah. Roh saya itu roh yang benar-benar ada Tuhan dalam hidup saya. Nah, itu yang harus kita jaga. Gitu. Makanya kita bisa melihat kalau jiwa yang menguasai roh kita pasti orang yang susah, yang makanya di 1 Tesalonika 5, 16-19 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa di 1 Tes 5 ayat 16-19. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, di sini kalau sampai kita padam roh kita, pasti kita susah untuk bersukacita. Disuruh tetap berdoa, pasti kita susah berdoa. Karena yang kita pikirkan hanya diri kita. Kita enggak mau fokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Apalagi sudah mengucap syukur, pasti itu susah banget. Tuh. Maka akhirnya lama-lama roh kita itu padam. Ini orang yang kalau padam rohnya, susah nih untuk melakukan ini semua. Karena nggak ada connect, tidak ada connecting. Jadi memikirkan dalam segala hal itu hanya memikirkannya seperti ini. Ya gimana aku bisa bersuka cita, sedangkan aku ini orang-orang seperti itu. Jadinya hidup kita ini hanya mementingkan kita. Kalau orang menyenangkan kita, aku baru suka cita. Tetapi kalau aku harus menyenangkan orang, sorry deh, saya aja harus disenangkan. Nah akhirnya kalau namanya kita punya roh padam, berarti kita hanya banyak menuntut kepada orang. Sedangkan kehidupan kita ini harusnya kita dituntut untuk bisa berbuat baik kepada orang. Bukan kita berbuat baik, tetapi ada maksud egois, ada maksud kepentingan untuk diri saya. Itu akhirnya yang namanya bersukacitanya karena ada maksud tertentu. Nah, waktu kita bilang tetaplah berdoa, jangan waktu kita mau berdoa kita cuman saya berdoa pasti Tuhan bisa bela saya, pasti Tuhan bisa kasih saya. Tetapi kehidupan kita, kepentingan untuk pribadi kita, sehingga waktu saat seperti itu sulit kita, karena kita mementingkan diri kita sendiri. Padahal di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan kita ini segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajak, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah di sini kita harus ingat, di dalam kita punya kehidupan, kalau yang namanya kita ini roh kita padam, kalau kita nggak isi dengan firman Allah. Sebentar nih ya, saya udah selesai Pak Tanto, saya jangan pakai ini deh. Sebentar ya. Apa deh. Nah, akhirnya waktu firman itu tidak melekat dalam kita hanya pikirkan kita egois, kita cuman ke kita. Sehingga apa yang dikatakan di sini 2 Timotius 3:16, padahal dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermaksud untuk mengajar kita. Jadi kalau firman Allah menegur kita, mengajar kita, untuk supaya kita balik kepada ajaran Kristus, supaya kita balik kepada kebenarannya, kita balik untuk menyatakan kesalahan kita harus terima, nih kamu salah. Jangan kita menutup diri kita, menganggap diri kita selalu benar, orang yang selalu salah. Menganggap diri kita selalu benar, oh dia yang melakukan begitu kepada saya. Nggak usah seperti itu. Tetapi yang kita paling penting, apapun terjadi di dalam masalah saya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, itu pasti ada yang Tuhan mau mendidik saya. Ada kelakuan saya yang harus diperbaiki. Kita manusia tidak sempurna. Kita juga tidak menjadi orang yang paling benar. Tetapi kalau ada sesuatu yang merubah kita, ada sesuatu yang Tuhan mau berubah kita, pasti kita akan mengalami suatu proses-proses itu. Apakah proses itu enak? Tidak. Tetapi waktu kita diproses, jangan kita selalu protes. Karena kalau kita protes terus, kita nggak akan menjadi yang progresif, yang akan lebih baik, akan lebih naik kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita terus protes karena kita tujuannya ke diri kita. Kita selalu nyalakan orang, tapi kita tidak mau belajar untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Karena kalau kita kalau kehidupan rohani kita
saudara dan saya, kalau kita tidak mau memperbaiki kelakuan dan sikap kita, kita punya roh akan terus ditekan oleh jiwa kita yang egois itu. Makanya kalau yang namanya roh dihidupkan, kita akan menjadi baik. Kita tidak mampu karena roh kita hidup, akhirnya kita mengalahkan jiwa kita. Nah, roh kita akan menjadi baik. Tetapi kalau jiwa ini yang terus yang tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak mau memperbaiki, orangnya emosi, meluap-luap, selalu marah, selalu menyalahkan orang, selalu tidak puas. Nah, itu tidak akan terbentuk dengan baik. Jadi jiwa itu yang terus menguasai roh, akhirnya roh kita ini tidak diisi dengan apa-apa, jiwa yang terus diisi. Kalau jiwa diisi terus, susah orang untuk berubah, susah untuk terbentuk dengan baik. Tetapi kalau roh kita dihidupkan, kehidupan roh kita ini dipenuhi oleh firman Allah. Apa itu firman Allah? Firman itu kan selalu mengandung, selalu dari Alkitab. Firman adalah yang diilhamkan Allah ini pasti firman yang penuh kasih. Akhirnya kalau roh kita dihidupkan, firman itu juga hidup, kita tidak akan mementingkan diri kita. Walaupun orang menyalahkan, walaupun orang mengfitnah, walaupun keadaan kita tidak baik, walaupun kita berbuat baik tapi masih disalahkan, akhirnya kasih itu akan timbul. Lah, udahlah, nggak apa-apa, mungkin orang itu juga lagi masalah, sehingga saya udahlah mengasihi, kasihan juga ya dia sampai dia bisa seperti itu, karena mungkin dia ada problem di keluarganya, mungkin ada problem struggle di dalam dirinya sendiri yang dia mungkin belum bisa mengatasi, jadinya dia seperti ini gitu. Tetapi bukan kita mengasihi dengan kasih yang salah, tetapi kita harus mengasihi dengan kasih yang mendidik. Kan tadi ada kan, untuk mendidik orang juga gitu. Tetapi waktu mendidik orang, bukan kita dengan kamu harus begini, bukan. Tetapi mendidik dengan lemah lembut, mendidik dengan sabar, mendidik dengan punya belas kasihan, sehingga apapun yang dia sedang meluap-luap emosinya, kita itu harus sabar, harus mendidiknya dengan kesabaran, kasih pengertian, sehingga orang yang dididik itu tidak merasa kesel, tidak merasa kecewa, merasa kita gurui, bukan. Tapi karena ada belas kasih kita untuk mendidik dia, tapi terserah orang itu. Apakah waktu kita memberitahukannya dia mau mendengar? Terserah. Tetapi yang penting ada kebenaran firman itu yang harus kita sampaikan. Sehingga waktu kita sampaikan, itu udah bukan kita lagi yang berhak untuk menghakimi dia kalau dia pun tidak berubah. Tetapi yang penting kebenaran itu kita sudah sampaikan. Tergantung orang itu menerima atau tidaknya, itu tergantung dia. Apakah rohnya dia sudah memenuhi dengan firman, dipenuhi oleh firman Allah, atau rohnya tetap hanya sebatas jiwa yang menguasai rohnya, sehingga dia tidak tahu apa yang sebenarnya terbaik buat dia nggak tahu. Tetapi dia hanya mementingkan siapa aku. Yang tadi saya katakan, kalau jiwa itu yang meluap-luap seperti itu, yang egois, susah untuk terbentuk dengan baik. Tapi ya dengan seperti itu, kita harus tetap sabar melayani orang-orang seperti itu. Nah, akhirnya roh kita akan tetap semangat. Roh kita akan tetap menyala-nyala. Jangan sampai kita sendiri yang akhirnya, udahlah, capek seperti ini. Akhirnya tanpa sadar, kita pun memadamkan roh kita karena apa? Kita tidak percaya dengan kuasa daripada roh Allah itu berkuasa atas kita untuk kita memberitakan kebenaran firman kepada orang itu, dan terserah orang itu gitu. Tapi tetap roh kita itu harus menyala-nyala walaupun mungkin orang gak anggap kita.
tetap kita harus memberitakan dengan kebenaran firman itu sendiri, dan harus dengan kata-kata lemah lembut, jangan menghakimi, tapi harus dengan kesabaran dan belas kasihan serta kerendahan hati kita. Jangan, gue udah bilangin dia nggak mau gitu, udah biarin, memang dia belagu, sok apa. Bukan. Kalau kita mengatakan begitu berarti itu pun pada kita. Dia sok tuh begini, berarti kita pun juga sombong, kita nggak mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Bukan harus rendah diri, bukan, merendahkan diri kita supaya dia bisa menerima kalau kita memikirkan hal itu pun kalau terjadi kepada saya pun akan seperti itu. Tapi kan saya tidak mau seperti itu. Jadinya kita harus berbagi di dalam kebenaran firman dengan buah roh yang ada dalam kehidupan kita yang dengan berkarakter Kristus itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya roh kita tidak ada? Supaya ini kita tetap semangat. Walaupun memang keadaan membuat kita kadang-kadang menjadi, kok saya ini males ya ke gereja, kok saya males ya untuk persekutuan, kok saya males ya untuk, udah deh nggak gereja-gereja, udah mulai males. Itu harus hati-hati, karena apa? Tanpa kita sadar, jiwa kita itu lebih kuat daripada roh Tuhan yang ada dalam kita. Roh Kudus itu berarti tidak bekerja lagi nih dalam kita. Itu udah suatu tanda-tanda lampu merah gitu ya. Harus jaga, lampu kuning harus hati-hati. Jangan sampai, makanya apa yang harus kita lakukan? Satu, harus berjaga-jaga dan berdoa. Harus tetap ada hubungan. Kalau kita tahu nih, kok saya lagi males nih. Kok kayaknya saya tidak seperti dulu ya. Kalau dibilang, ke gereja, saya semangat. Kalau bilang persekutuan, saya paksa, saya mau ikut, saya mau dengarkan firman, saya mau dengar kesaksian orang, saya mau nih untuk mendapatkan sesuatu dari, kalau kumpul-kumpul persekutuan, saya mau dapat sesuatu nih. Mungkin masing-masing ada orang berkesaksian atau apa, tetapi dengan hal seperti ini saya mendapatkan sesuatu nih gitu. Nah, di situ berarti kan kita tetap menjaga roh kita. Nah, makanya di Markus 14:38 mengatakan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Kalau sampai roh kita lemah, berarti daging kita yang akan menguasai kita. Ya, Markus 14:38. Ya itu. Nah, makanya dikatakan di sini, berjaga-jaga dan berdoa. 8 nih. 14 Markus 14 ayat 38. Nah, kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, nah yaitu supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan yang tadi. Pencobaan itu yang tadi, yang males deh, udah gak mau deh, udah gak persekutuan deh, udah gak mau ke gereja, perlu cukup nonton di YouTube aja, kalau gak online saja. Saya ada teman yang seperti itu. Kan saya tanya, kok kamu sekarang tidak ke gereja? Gak, sama aja. Saya nontonnya di YouTube aja online, sama ke gereja juga. Teman saya online, jadi saya udah gak pergi ke gereja, males. Ke gereja entah ketemu yang kayak gini-gini, males begitu. Saya bilang, bukan kita ke gereja emang mau ketemu manusia, saya bilang. Kan enggak, ketemunya kan mau ketemu Tuhan, mau dengar firman Allah. Terus dia masih bilang, tapi kan sama. Saya nonton online pun sama, saya dengar firman Allah. Begitu. Tapi saya bilang, kalau kamu memang sama mendengar firman Allah, sama dengar firman Allah. Tetapi beda, apakah waktu kamu mendengar secara online,
Apakah kamu bersiap-siap memakai pakaian rapi, duduk manis, seperti kamu mau ke gereja? Saya bilang, pasti kan enggak. Pasti kamu dengan masih mungkin rambut masih dirorong, taruh kopi di sini, jadi udah denger firman sembari ngopi, santai-santai. Mungkin juga ke sini ke sono, saya bilang gitu. Lari jalan sini jalan sono. Memang dengar firman, dengar, tapi kamu tidak dengan fokus. Tidak fokus. Karena itu kamu bisa jalan sini jalan, tapi kalau kamu datang ke gereja, mana bisa kamu dengan rorong rambut atau kamu minum-minum sembari ngopi-ngopi di dalam gereja, bahkan kamu maksudnya jalan sini, kan nggak mungkin. Jadinya itu lambat laut itu kamu sepertinya mendengar firman, tapi roh kamu ini nggak fokus kepada firman Allah. Kamu memakai kesenangan jiwa kamu, yang penting kan, yang penting gitu loh. Tetapi tidak ada yang namanya duduk manis untuk fokus selama 2 jam itu mendengarkan firman. Nah, untuk Tuhan berbicara apa melalui firman itu kepada saya, kepada saudara. Kalau seandainya seperti itu, gimana kamu tahu kalau firman itu Tuhan sedang berbicara kepada kamu? Kamu nggak akan tahu, karena kamu kesini ke sono, nggak fokus, saya bilang. Nah, itu yang akhirnya kamu tidak berjaga-jaga dan berdoa itu, sehingga tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada kamu saat firman itu disampaikan, saya bilang. Nah, itu yang Tuhan mau, untuk kita fokus, berjaga-jaga dan berdoa, dan fokus kepada Tuhan dan komitmen kepada Tuhan. Kalau saya, Tuhan, saat ini saya seperti ini, saya mau untuk suatu perubahan dalam hidup saya, dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup saya, roh Tuhan yang ada di hidup saya, yang selalu menegur, mengingatkan, mendidik saya, supaya saya tahu kebenaran yang harus saya lakukan sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa apa kita udah benar, kita udah, belum tentu. Kita melakukan ibadah, melakukan apa itu, tetapi kalau jiwa kita yang kuat, roh Tuhan tidak bekerja, sepertinya kita taat pada Tuhan, ikut ini, tetapi pada roh kita ini tidak hidup. Roh kita ini yang tidak dipenuhi oleh firman. Jadi kita gampang membedakan kalau orang yang sepertinya tahu firman, orang yang mungkin hafal firman, orang yang mungkin dikatakan bisa tahu itu firman ada di mana, arti firman itu, tetapi kehidupannya itu tidak mencerminkan kalau roh Tuhan ada dalam hidup saya. Itu dari tingkah lakunya kelihatan. Gampang marah, sedikit kesenggol, emosi naik. Sedikit dibilangin apa, kayaknya merasa, gue lebih tahu dari kamu, saya lebih bisa dari kamu. Nah, itu kita boleh bertanda tanya, tanda kutip gitu ya. Berarti apa yang dihidupin dalam rohnya? Tidak ada. Hanya jiwanya yang itu yang diperkuat. Jadinya tipis sekali gitu. Di situ kita bisa lihat kalau roh kuat, rohnya itu kuat, bukan jiwa yang lebih kuat. Orang ini gampang untuk memaafkan, gampang untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bisa menguasai diri. Walaupun apapun yang kita hadapi, kita bisa untuk bisa menguasai diri kita, sehingga tidak perlu ribut, tidak perlu marah, karena roh kita dikuasai oleh firman Allah. Maka yang kedua, supaya roh kita tidak padam, kita harus membaca dan merenungkan firman Allah. Maka kita baca di Yosua 1 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ayat 8-nya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 1 ayat 1, Yosua 1 ayat 8. Nah,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, di sini kalau firman itu menjadi makanan rohani kita, setiap hari kita baca, kita renungkan, saya percaya kita akan dipenuhi dengan hikmat dan kekuatan Allah. Karena firman itu dihidupkan terus dalam kehidupan saudara dan saya. Diingatkan terus, diingatkan. Jadi yang sehingga kita akan yang dikatakan berhasil dan beruntung. Karena firmannya itu dihidupkan. Dihidupkan sehingga di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini memerintahkan. Roh kita ini selalu diperintahkan oleh firman Allah itu. Waktu diperintahkan. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita yang memerintahkan roh kita. Sehingga dalam kehidupan kita maka dikatakan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita nggak pakai lagi kekuatan kita. Kita tidak memakai emosi kita. Kita tidak memakai apa yang kita ada. Tetapi kita memakai roh Tuhan dalam hidup kita. Karena bukan saya lagi nih. Apa sih yang Tuhan mau? Mungkin dengan apa yang kita hadapi saat-saat ini, mungkin Tuhan juga lagi pelajari kita. Tuhan lagi untuk kita belajar sesuatu, memakai kekuatan Tuhan, memakai kuasa Tuhan. Jadi bukan memakai apa yang kita bisa, apa yang aku membisahkan kita semua kita bisa, kita bukan. Tetapi biarlah Tuhan mendidik kita juga. Tuhan lagi memperlengkapi kita. Mungkin ada kekurangan kita di sini, tetapi dengan ada sesuatu proses, sehingga proses itu kita hadapi, akhirnya kita akan menjadi suatu progresif ya, yang menjadi progres buat kita, sehingga yang dulu kita manusia seperti ini, karena kita tidak protes, tapi ada proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan lagi memproses saya, mungkin kejelekan saya di sini, mungkin yang tadi yang kita di 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu sebagai kita punya pegangan juga. Jadi kita tahu, jangan sampai kita ada di dalam bagian itu. Kalau memang kayaknya aku nih seperti ini, kita harus sadar, berarti ada kejadian yang terjadi. Berarti Tuhan lagi memproses saya untuk saya progres, supaya manusia lama saya ini berubah menjadi manusia baru yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga aku akan tahu apa yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, kalau udah kita tahu seperti itu, berarti kalau kita lagi sedang dididik, sudahlah kita berdiam diri. Kita berdiam merenungkan firman. Jangan sampai kita lagi sedang dididik, sedang lagi diproses, kita berontak, terus kita protes, terus wah Tuhan aku udah begini, kenapa aku masih tetap seperti ini? Nah, kita harus tahu, kalau roh kita menguasai kita akan pasti tahu apa yang Tuhan mau, yang berkenan. Tetapi kalau kita terus protes, jangan-jangan kita lumpuh rohani. Kalau sampai kita lumpuh rohani, berarti kita susah untuk diberitahu, karena rohaninya itu nggak hidup, rohnya nggak hidup, jiwanya yang hidup, yang memegang kendali di dalam kehidupannya. Itu kita lama-lama akhirnya boleh yang dikatakan menjadi orang yang bebal, yang dikasih tahu apapun, pokoknya nggak peduli, pokoknya yang penting aku begini, kok sesuai kok ma firman. Apakah sesuai dengan firman, tetapi apakah bisa membuat damai buat orang? Kalau yang namanya sesuai dengan firman, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, waktu kita memberitahukan kepada orang, mendidik kepada orang, itu akan membawa damai, berdampak damai untuk orang yang mendengarnya, membawa damai kepada orang yang kita sedang mendidiknya. Nah, disitulah baru yang akan dikatakan kita itu membawa damai, bukan akhirnya membawa sesuatu yang struggle, membuat sesuatu yang menjadi tidak baik, tidak. Nah, berarti kalau sesuatu yang tidak baik, nah itu kita
konsepnya di 2 Timotius 3:1-5 itu aja. Kita lihat apakah diri kita ada di situ. Kalau ada, cepat-cepat harus move on supaya kita jangan sampai lumpuh rohani, tetapi rohani kita dibangkitkan, roh kita tetap menyala-nyala supaya kita melayani Tuhan dengan kebenaran firman Allah itu. Nah, yang ketiga, jangan malas. Kalau roh mau hidup, kita nggak boleh malas gitu loh. Malas baca firman, malas untuk ada persekutuan, atau malas untuk sharing-sharing firman, atau malas untuk melayani. Kalau sudah melayani, jangan melayani di gereja, jangan sampai udah deh, karena saya nggak suka sama itu, udah deh saya nggak mau melayani lagi. Nah, jangan gitu ya. Nah, makanya di Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan gitu. Nah, jika kita diberi kesempatan terlibat di dalam pelayanan, kita itu harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak ya orang yang sudah dikepercayakan untuk melayani di dalam gereja. Melayani sih melayani. Oh iya, saya melayani kok, hari Minggu saya tetap. Tapi rohnya itu nggak sungguh-sungguh, lakukannya nggak sungguh-sungguh, males. Yang penting saya seperti orang bilang tuh, yang penting gue tugas ini gue kerja. Jadi seperti orang upahan, gue kerja gue dibayar. Kalau gue nggak dibayar, ngapain gitu loh. Tapi kan di dalam pelayanan kita bukan mencari upah, tetapi kita menunjukkan kesungguhan hati kita waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ogah-ogahan. Bagaimana kalau kita sebagai pemimpin di dalam gereja, kita hanya males-malesan, kita ogah-ogahan, kita nggak mau tahu. Bagaimana kita bisa memiliki untuk membawa semangat untuk yang lain, sedangkan kita sendirinya nggak sungguh-sungguh, kitanya ogah-ogahan, kita males-malesan. Nah, itu jangan sampai kita waktu dikatakan melayani, jangan sampai kita melayaninya menjadi kendor. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Karena dikatakan kalau kita dibilang, gak usah rajin-rajin, yang penting aku ke gereja melayani udah. Tetapi udah gak usah sungguh-sungguh, kan banyak tuh yang lain juga bisa bantuin, apain mesti gue yang rajin-rajin gitu kan. Tetapi itu yang di Amsal 12 ayat 24 juga katakan gini, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, jadi kalau kita udah merasa malas, kita merasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Padahal kalau kita rajin, gak usah kita apa-apa, pasti ada kekuasaan itu yang bekerja dalam hidup kita, karena kita menghidupkan roh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berkata apapun, ada kuasa itu yang bekerja, bukan kita lagi. Tapi Tuhan memakai mulut kita untuk kekuasaan itu yang memegang untuk mengendalikan di dalam setiap orang. Bukannya kita mengendalikan orang lain, tetapi di dalam waktu kita berkata-kata, kata-kata itu akan menjadi kuasa kepada orang yang mendengarnya, karena bukan kita lagi. Tapi Tuhan memakai mulut kita untuk kita berkata-kata, karena kita rajin, kita mencerminkan bahwa Tuhan ini di dalam hidup saya. Jadi waktu saya melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, Tuhanlah yang bekerja, yang akhirnya membawa berkat juga untuk orang lain. Waktu kita melayani akhir orang, itu orang rajin ya, walaupun dia orang yang mungkin kan biasa kan orang suka melihat, dia itu ya orang yang ini aja mampu mau melakukan sampai yang ke bawah-bawah. Kan ada juga, makanya kan di base ini kita tidak memandang status kita siapa, tetapi kita memandang bahwa Tuhan kita itu siapa. Jadi walaupun mau melakukan apapun, kita melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya waktu kita disebutkan, kita diberikan kesempatan di dalam melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh, seperti kita melayani untuk Tuhan. Kalau waktu kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu, berarti
pekerjaan kita itu harus yang kita dikatakan. Kita kalau mau melayani Tuhan dengan sungguh, kita melayani dengan Tuhan tidak malas-malas, berarti kehidupan kita ini nih harus ada kedisiplinan, ada harus yang tekun, yang harus kita lakukan. Tuhan, kayaknya ini aku sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi rasanya apakah berkenan ya Tuhan? Jadi kita harus terus fokusnya ke diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Apakah berkenan ya kelakuan aku kepada Tuhan seperti ini? Apakah aku melakukan kayak gini? Apakah aku sudah menyenangkan Engkau ya Tuhan? Kalau belum, aduh Tuhan, ampuni saya. Saya mau deh melakukan yang lebih baik untuk Tuhan. Makanya di 1 Korintus 15:58 juga dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadinya kalau kita melakukan apapun buat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, walaupun kita harus berkorban, itu pasti tidak akan sia-sia. Tuhan juga akan memperhitungkan apa yang sudah kita, tapi yang penting hati ini dan roh Tuhan itu harus tetap bekerja dalam kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang nanti rohnya itu turun naik. Ntar lagi seneng, ya rohnya naik. Kalau lagi kesel, lagi nggak seneng hati, rohnya padam. Bahkan aduh deh nggak usah pelayan. Jadinya akhirnya kita mempunyai roh yang tidak stabil, yang tidak disiplin. Bahkan kalau udah sampai kecewa, udah mulai dan menolak-nolak dalam segala hal. Nah itu berarti kan roh kita ini nih lagi nggak bener gitu loh. Nah itu gampang. Pokoknya sebagai di 2 Timotius 3:1-5 itu yang kita harus pegang itu untuk itu sebagai barometer kita juga. Apakah saya ada di dalam ini nih orang-orang yang akhir zaman? Nah, kalau sampai seperti itu berarti kita tahu, oh aku jangan sampai nih seperti orang-orang akhir zaman nih yang seperti ini. Nah, di 2 Timotius ini. Jadi kita juga harus dapat mengekang diri kita. Jangan kita terus memakai kemauan kita tanpa kita tanya sama Tuhan, apakah saya melakukan ini memang Tuhan mau ya aku lakukan seperti ini. Kalau memang Tuhan mau kita untuk mendidik seseorang atau kita untuk memberikan orang suatu kesadaran bahwa kamu ini berbuat begini salah gitu, itu Tuhan yang akan mengatur perkataan kita. Dia akan mengatur setiap ucapan kita sehingga waktu kita mau berkata-kata, ada yang nama sign dalam hidup kita direm. Waktu kita mau katanya lebih keras, ada Roh Kudus yang ingatkan, jangan kekerasan. Atau jangan, dia ini belum tahap sampai di sini. Jadi ntar bisa salah paham. Lebih baik kita ngerem. Sampai orang itu mempunyai suatu kedewasaan rohani, pasti dia akan terimanya baik. Tapi kalau orang yang rohaninya masih anak-anak, kita untuk mendidik dia di dalam kedewasaan rohani, kadang-kadang nggak bisa nyambung. Dia akan bisa salah paham kepada kita. Karena istilahnya rohnya nggak sampai gitu loh. Bukannya berarti kita lebih hebat, bukan. Karena gini, ada yang Tuhan mendidik orang, kita sudah dikasih di level seandainya level 5. Sedangkan waktu kita mendidik orang itu baru mungkin di level 1. Tapi waktu kita mendidik dia untuk ke level yang 5 yang kita sudah dapat, nggak nyampe ke dalam pikiran orang ini. Karena apa? Karena dia nggak sampai, kerohanian itu belum sampai, masih dalam proses untuk naik level gitu loh. Sehingga waktu kita mengatakan di dalam level kelima yang kita bawa dia untuk naik tingkat rohaninya, nggak sampai. Jadi akhirnya di situ dia akan marah, akan nggak suka, akan malah itu orang sok rohani itu apa gitu. Jadi akhirnya yang membuat sesuatu keributan atau karena kadang-kadang kesalahpahaman. Padahal maksud kita baik untuk mendidik dia, tetapi karena level dia tidak sampai dengan apa yang kita pikirkan, nah itu yang akan membuat kesalahpahaman. Jadi waktu pas saat kita mau mendidik orang itu, kita mesti lihat dulu levelnya dia seperti apa. Kalau levelnya dia dia masih kayak masih maunya dikasih susu terus, ya udah
kasih susu terus, sedikit-dikit dinaikin. Mungkin dulu dikasih susu yang cairan, sekarang kasih yang lebih kental sedikit, supaya kekentalan ini berarti dia lebih memahami arti firman itu. Jadi kita membawa dia untuk masuk di dalam pengenalan akan firman, membahas firman itu lebih meningkat. Sehingga dia waktu ingin tahu akhirnya, lama-lama kerohanian orang ini akan lebih meningkat, sehingga dia tidak memakai lagi siapa aku, tetapi siapa yang firman ini nih. Firman ini nih yang bikin saya lebih mengerti orang lain. Firman ini loh yang membentuk saya supaya saya lebih mengasihi orang. Nah, udah sampai dia udah tahap seperti ini, dia udah lebih mengerti, bisa. Berarti kan dia akan harus naik lagi. Nah, berarti akan yang lebih keras lagi dikasih gitu loh. Sehingga nanti dia akan terus bergulir, dia akan lebih mengenal akan kedewasaan rohani itu lambat laun gitu. Nah, disitulah akhirnya kita kehidupan rohani kita pun akan menjadi baik, dan roh kita itu tetap menyala, tidak akan pernah padam, karena kita terus bergulir di dalam kebenaran firman. Aku udah tahu firman, aku mau lebih dalam lagi, meningkat lagi. Akhirnya kita mau diapain orang pun kita tetap kuat, bukan karena kita, tetapi Tuhan yang memenuhi roh kita yang memberikan kekuatan itu. Nah, di situ jadinya gimana supaya roh kita tidak padam? Yaitu tadi jangan, itu harus berjaga-jaga dan berdoa. Kedua, membaca dan merenungkan firman Allah. Yang ketiga, jangan malas.